Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua dimanapun berada, semoga jenengan beserta keluarga semuanya sehat selalu dan tidak kurang satu apapun, dan semoga dilimpahkan rezekinya, apa yang menjadi harapan tercapai, amin. Jadi di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari Om Adi ART3 dengan pertanyaannya, Om, tips rawatan harian lobet mentil atau ngeslup dan pas mau digantang. Baik, terima kasih Om Adi untuk pertanyaannya. Jadi yang jenengan tanyakan ini yaitu teknik Om. Kalau rawatan kan kembali ke lobet masing-masing. Mungkin yang jenengan tanyakan ini lobet yang jenengan sudah rajin bunyi, dengan dia punya ciri ngeslup, bagaimana caranya dia bunyi di gantangan. Kalau rawatan, sistem penggacoran kemarin sudah saya share dengan sistemnya. Ada yang di full krodong ataupun di ablak di satu ruangan. Intinya ketika lobet itu sudah rajin bunyi dengan kondisi sendiri, bagaimana caranya lobet ini tidak PHP di gantangan. Untuk awal-awal ataupun kita agar performa dari durasi lobet yang kita gantang ini maksimal, itu kita carikan lawan tarungan Om. Lawan tarungan itu kita siapkan dari rumah dengan terapinya. Kalau saya pernah ngalamin dulu, pernah proses seperti ini ketika saya proses lobet vektoran. Kita dulu kan taunya main vektoran ya Om, disendirikan di full krodong, bawa lapangan, tahu-tahu PHP, kadang jalan kadang enggak, ketemu lawan yang merasa dia enak ataupun merasa emosinya naik, dia bunyi. Dari situ saya evaluasi Om, bagaimana kalau saya punya player yang sudah rajin bunyi, tak carikan tempelan dari rumah. Tetapi sistem tempelan di gantangan itu ataupun agar lobet kita bunyi di gantangan itu, kalau saya hariannya sama seperti kayak kemarin Om, pembahasan kemarin, yaitu awalnya saya track kayak kita ngetrack biasa. Ketika performanya bagus, dari durasinya dia maksimal keluar, itu yang saya pakai Om. Dengan rawatannya saya tempel, tidak saya apa-apakan, cukup saya bikin mapan dia berdua, tidak saya mandi jemur dulu, meskipun proses awal penggacoran dengan mandi jemur, yaitu yang penting dia mapan di satu ruangan berdua. Ketika setelah kondisi berdua ini mungkin agak lama, saya biasanya menerapkan ya sampai 3 hari, bahkan sampai 1 minggu Om. Saya tempel dulu, nanti saya jauhkan tempelannya ini, nanti saya ketemukan lagi 3 hari kemudian, saya track lagi, dia responsif gak, dia merasa benar-benar maksimal gak dari durasinya. Itu saya persiapkan untuk lomba. Jadi ketika mau lomba pun faktor untuk pemetalan juga berpengaruh Om. Kadang-kadang ketika mau saya gantang ini, biasanya tempelannya ini saya asingkan selama 3 hari, kadang ada yang sampai 4 hari. Jadi beda-beda, meskipun di rumah itu bunyi-bunyi sendiri Om. Ketika kondisi burung benar-benar bocor, saya carikan sistem cas seperti ini, saya jauhkan tempelannya, nanti saya ketemukan lagi seperti yang proses tadi. Ini untuk persiapan ke gantangan, yaitu dengan H-3 saya jauhkan casnya ataupun bahasa sekarang itu jemperannya saya jauhkan, nanti ketemukannya di gantangan. Jadi jemperannya yang penting jangan sampai dengar player kita. Lebih bagus lagi kalau pemancingnya ini yang bawain teman kita. Tapi untuk awal-awalan kita gantang harus posisi paling ujung. Paling ujung bukan berarti menyendiri Om, tapi nomor paling sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Nanti ketika player kita paling ujung sebelah kanan, sebelah kirinya itu casnya ataupun pemancingnya. Bahasa sekarang jemperan ya Om, pakainya itu untuk teknik awal Om. Teknik awalnya kan kadang-kadang lobet itu kan syukur-syukur kalau dengan single factor itu bisa langsung gantang. Tetapi rata-rata betina pasti akan nyari-nyari lawan yang agar dia
mau bunyi, yaitu dengan tekniknya seperti itu. Tetapi minusnya rata-rata lama-lama betina itu akan merasa bosan juga. Mungkin minggu pertama, lanjut minggu kedua, dan berulang-ulang terus menerus, nanti akan bosan juga. Nanti ganti lagi jemperan. Biasanya kalau cas ini lebih baik jantan paut ataupun jantan lebih muda, karena yang lebih muda ini biasanya tidak banyak kuak-kuek ataupun tidak terjadi banyak manggil. Kondisi paut 3 bulan, yang penting di rumah itu kita coba dulu dari performa dari player kita, intinya di situ Om. Jadi kalau untuk teknik bermain jemperan ini ataupun agar lobet kita bunyi di atas ini, untuk awal-awalnya seperti ini, dan nanti kedepannya ataupun seiring waktu pasti lobetnya jenengan ketika sudah benar-benar mental lapangan, pasti lama-lama akan bunyi. Tetapi kalau saya pribadi ya Om, yang pernah saya alamin dengan teknik seperti itu, lama-lama tempelannya ini karena sering gonta-ganti terus, jadi punya banyak tempelan itu, yang akhirnya juga jadi sistem tempel. Jadi ketika saya sudah mentok, udah bosen gonta-ganti untulan, akhirnya player saya itu saya taruh tengah, saya kelilingin dengan mantan untulannya semua itu, yang jadinya malah nadanya sudah berubah, nadanya sudah minor. Setelah minor udah nggak pernah main ini lagi, nggak pernah main vektoran. Dari situ baru proses meraba dari pakan saya kencengin, semakin keluar diafragma, semakin keluar suara perut. Setelah suara perut coba saya takut lobet ini ngelemak, akhirnya saya jemur kuat malah terjadi nadanya semakin minor. Dengan kondisi tetap saya kumpulin jadi satu ini, hanya kepikiran saya lobet saya agar tidak kepo, tapi ternyata malah jedanya rapat gitu Om. Jadi di sini saya minta maaf kalaupun cara ataupun teknik ini kan banyak ya Om. Mungkin di sini saya minta maaf buat teman-teman yang punya pengalaman lain. Syukur-syukur seperti kemarin ada komentar yang nambahin masukan-masukan, itu saya terima kasih sekali. Dan buat teman-teman semoga semuanya sehat selalu. Dari teknik yang Om Ardi tanyakan ini, kalau pola perawatan, kalau saya pribadi untuk proses penggacoran tetap saya single pakan rendah, setelah rajin bunyi baru mandi kuyup. Dan untuk rawatan sistem jumper itu ataupun sistem cas atas itu, biasanya saya menerapkan pola perawatan mandi jemur itu setelah sepulang lomba. Biasanya selama 3 hari, nanti setelah 3 hari itu pola perawatan sehat, nanti tempel lagi. Setelah tempel lagi, kira-kira mau lomba, nanti casnya saya jauhkan, H-3 ketemunya di gantangan. Tetapi yang naik duluan itu biasanya casnya dulu Om. Casnya dulu naik semua, teman kita suruh naikin. Dari sebagian peserta sudah pada naik, player kita baru belakangan. Di situ biasanya performanya dari durasi pasti keluar. Ini untuk teknik awal ya Om, untuk teknik awal agar lobet kita itu mentalnya ataupun bunyi di gantangan gitu Om. Jadi di sini saya minta maaf tidak punya contoh dari lobet saya dulu, karena di sini itu saya memang baru kali ini ngunggah di konten ini. Kalau dulu nggak pernah kepikiran untuk ngunggah, karena ya ada sesuatu, saya udah pengen namanya berbagi pengalaman pribadi, dan ingin benar-benar lobet mania itu tetap banyak, tetap kompak, tetap solid gitu Om. Tidak ada persaingan, tidak ada rasa iri-irian, pokoknya intinya kita jalin silaturahmi dan tetap guyup rukun. Semoga lobet mania ini tetap rame, meskipun kondisi gantangan mungkin dibatasin ataupun rotasi, yang penting kita happy aja Om, untuk meluangkan waktu
hari-hari kita yang mungkin setelah kerjaan kita cari seduluran ataupun kita dari ngotak-ngatik lobet ini agar rasa puas sendiri itu ada gitu ya. Baik, terima kasih buat teman-teman semua, saya dibantu like-nya, dibantu subscribe-nya, dan terima kasih untuk semangat buat saya. Semoga jenengan beserta keluarga semuanya sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.